Oke, sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap ya. Kalau ada penurunan ya atau kenaikan berarti nanti ada delta. Ya, ini rumusnya delta P, P-nya dari pressure ya. Jadi ada deltanya. Kemudian menurut Raoul ya, penurunan tekanan uap jenuh larutan sama dengan hasil kali tekanan uap larut murni dengan fraksi mol zat terlarut ya. Di sini intinya ada dua jenis larutan ya, non elektrolit sama elektrolit ya. Nanti apa yang membedain rumusnya hanya di sini tuh ada I-nya ya. I-nya itu nanti mengikuti zat terlarut ya. Kalau di non elektrolit nggak ada I-nya ya. Sekarang kita paskan dengan ini penurunan tekanan uap berarti penurunan itu delta P ya. Sama penurunan tekanan uap jenuh larutan sama dengan hasil kali tekanan uap pelarut murni. Nah, ini P0 ya dikali ya dengan fraksi mol zat terlarut ya, dikali dengan fraksi mol zat larut atau XT ya. Intinya apa? Delta P ya, penurunan tekanan uap larutan ya, itu sama dengan apa? Hasil kali antara tekanan uap larut murni dikali fraksi mol ya, fraksi mol dari zat terlarut. Nah, di sini ya ada tiga istilah penting yang harus kalian benar-benar paham. Penurunan berarti itu delta ya, delta P. Tekanan uap murni berarti P0 ya, tekanan uap larut murni. Kemudian nanti ada yang namanya P, namanya tekanan uap larutan ya. Jadi ada penurunan tekanan uap larutan ya. Berarti apa? Penurunan tekanan uap berarti apa? Delta P. Tekanan uap murni berarti P0 ya. Tekanan uap larutan itu berarti P. Ya, tiga istilah ini harus benar-benar paham ya. Penurunan ya, tekanan uap larutan sama tekanan uap larut murni. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Delta P sama dengan XT kali P0. XT-nya saya jabarin NT per NT tambah NP dikali P0 ya. Kemudian P ya, tekanan uap larutan itu rumusnya apa? XP dikali P0 ya, sama dengan NP per NP tambah NT kali P0. Kemudian delta P ya, itu sama dengan P0 min P ya. Jadi ada tiga rumus ini yang harus kalian benar-benar paham atau hafalin ya. Kemudian kalau larutan elektrolit ya, delta P sama dengan XT kali P0 kali I ya. Tapi ya, I-nya itu mengikuti ke zat terlarut. Jadi kalau kita jabarin XT itu kan NT per NT tambah NP. Tapi apa? I-nya diselipkan di sini sama di sini di NT-nya. Ya, dikali P0. Kemudian tekanan uap pelarut untuk larutan elektrolit berarti apa? XP kali P0 kali I. Ya, tapi I-nya ini mengikuti ke zat terlarut ya. Jadi ya kalau ini mau hilangkan I-nya juga boleh, tapi apa nanti I-nya harus ada di zat terlarut untuk larutan elektrolit ya. Kemudian delta P sama P0 min P. I itu apa? I itu sendiri ya, rumusnya sebenarnya apa? 1 plus N min 1 kali alfa. Itu sebenarnya namanya faktor Van Hoff ya. Dimana N ini namanya jumlah ionnya ya. Kemudian alfa ini namanya derajat ionisasi. Nah, ini ada istilah tekanan uap larut murni lebih tinggi daripada tekanan uap larutan. Makanya ini delta P itu tekanan uap larut murni dikurangi tekanan uap larutan. Jadi nilai P0 itu tekanan uap larut murni ya, itu lebih tinggi daripada larutan. Kenapa? Karena kalau tekanan uap larut murni ya, air racun misalnya, dia mudah menguap. Tapi kalau yang adalah zat terlarutnya atau namanya tekanan uap larutan, berarti ada yang ngendolin, ada yang misalkan mau lepas, ada yang narik ya. Nah, ini akhirnya apa? Tekanannya ini lebih rendah. Larutan non elektrolit ya, zatnya tidak terurai atau tidak terionisasi ya dalam larutannya ya. Jadi dia bentuknya tetap molekul atau kita anggap N-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi nilai N-nya sama dengan 1. Contoh glukosa ya, C6H12O6 dalam air ya, dia tetap bentuknya C6H12O6 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya yang termasuk larutan non elektrolit ya. Jadi pertama glukosa C6H12O6, bensinnya C6H6 ya, sukrosa C12H22O11, urea CONH22 kali,
karbon tetraklorida CCl4 ya. Jadi kalian harus hafalin ini ya. Nah, karena apa? Konsepnya pada sifat koligatif larutan harus bisa bedain mana zat yang elektrolit sama mana yang non elektrolit. Karena kalau enggak nanti bisa salah rumus ya. Nah, ini harus bisa bedain ya. Jadi ini hafalin dulu ya. Nah, ini saya punya tips ya. Biasanya kalau non elektrolit, kalau kita lihat di sini ya, itu diawali dari C ya. Jadi atom pertamanya C. Ya, kalian anggap aja kecuali CH3COH dia termasuk elektrolit ya. Walaupun ini nggak berlaku secara mutlak ya, tapi secara umum kalau dalam soal-soal setelah saya analisis, kalau non elektrolit biasanya depannya C ya. Kemudian larutan elektrolit berarti apa? Zatnya terionisasi atau terurai dalam larutannya, jadi menjadi ion-ionnya ya. Ya termasuk larutan elektrolit apa aja? Pertama asam ya, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HCl4 ya. Basa ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Garam. Nah, di kimia yang namanya garam bukan maksudnya garam dapur, tapi gabungan antara asam dan basa itu namanya garam ya. Jadi contohnya apa? NaCl ya, itu terbentuk gabungan dari NaOH sama HCl ya. Contoh garam yang lain K2SO4 ya, BnO3 dan masih banyak yang lain. Jadi ini hafal aja ya. Biasanya kalau elektrolit depannya H ya atau logam-logam. Nah, itu biasanya elektrolit ya. Kemudian kita akan menentukan nilai N ya. Nilai N-nya berapa? Nah, jadi NaCl ya kalau secara aslinya itu terurai menjadi Na+ sama Cl-. Berarti ada berapa ion ya? 1, 2. Berarti N-nya itu sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau K2SO4 ya, terurainya akan menjadi 2K+ sama SO4 2-. Berarti ionnya ada 2 sama 1 ya, berarti N-nya sama dengan 3 ya. Saya punya cara cepat ya untuk menentukan N ya. Jadi gini, kalau terutama pada ada OO-nya ya. Misalnya ada CaSO4. Nah, ya. Jadi kalau model seperti ini ya, SO4 itu pasti suatu gabungan ya, berarti ionnya ada 1. Ini Ca juga jadi 1, berarti apa? N-nya sama dengan 2. Contoh yang lain ya. Ini contohnya misalnya Al2SO4 3 kali ya. Berarti di sini apa? Al-nya ada berapa di sini? Al-nya ada 2. SO4-nya ada berapa? 3 ya. Berarti N-nya sama dengan 5 ya. Nah, contoh yang lain, misalnya saya punya Na2 ya, Na2 Na3C, Na3PO4. Nah, ini berarti ionnya berapa ya? Na-nya 3 ya, PO4 itu satu kesatuan, berarti jumlah N-nya berapa? N-nya ada 4 ya, ini 3, ini 1, berarti nilai N-nya ada 4. Jadi cara menentukan N ya yang cepat itu seperti itu. Jadi nggak usah buat ionisasi, nggak apa-apa kalau kalian udah benar-benar paham ya. Kemudian catatan, jika alfa tidak diketahui ya, maka nilai alfanya itu sama aja 1. Jadi kalau soal nggak ada ya, dianggap aja alfanya itu 1 ya. Maka apa? Nilai N akan sama dengan I ya. Contoh K3PO4 ya, alfanya itu 1 ya. K3PO4 alfanya itu 1 ya. Misalkan di soal itu ya, nggak diketahui berarti alfanya 1, berarti apa? I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Saya masukkan ya, ininya 1 ya, 1 plus 3P4, K-nya ada 3, P4-nya 1, berarti ada 4 ya. Ini 4 dikurangi 1, alfanya berarti 1 kalau nggak diketahui ya. Berarti apa? 1 ya, ini 4 kurangi 1, 3. Dikali 1 ya berarti tetap 3. Berarti apa? 3 ditambah 1 ya, ketemunya 4 ya. Jadi apa? Ini N-nya ada 4 ya, sama aja dengan I-nya nanti 4 kalau alfanya nggak diketahui. Kemudian kalau jika alfa diketahui, maka nilai N tidak sama dengan I ya. Contoh K3PO4, ini nilai N-nya 4 ya. Kalau di soal misalnya alfanya 0,5, berarti kita masukkan 1 plus N-1 kali alfa sama dengan 1 ditambah 4 min 1 kali 0,5 ya. Berarti berapa? Ya, ini tetap 1 ditambah 0,4 kurangi 1 itu 3 ya. 3 kali 0,5 sama aja dengan 1,5. Jadi kita dapatkan nilainya 2,5 ya. Jadi nilai I-nya itu didapatkan 2,5.
Nah, otomatis nilai I tidak sama dengan N. Nah, kalau ini ya kalau alfanya nggak diketahui atau dianggap 1, berarti nilai I akan sama dengan N. Nomor 1 ya, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berapakah tekanan uap larutan ya? Tekanan uap larutan pada suhu 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa dalam 12 mol air ya. Tekanan uap larutan berarti apa? P ya. Berarti ditanya P ya. P itu rumusnya berarti apa? XP dikali P0 ya. Biasanya kalau saya menghafal ya, intinya kalau P aja ya, ini P berarti PPP, triple P, biasanya hafalnya gitu. Tapi kalau delta P pakainya XT. Jadi hafalin salah satu aja ya. Nah, kemudian yang namanya XP kita jabarin ya, NP per NP tambah NT ya dikali P0. Kemudian kita masukkan ya, NP-nya berapa? Di sini mol pelarut ya. Nah, ini sukrosa berarti NT-nya ya 12 mol air. Nah, ini berarti NP-nya ya. Berarti NP-nya 12 per NP lagi 12 ditambah NT-nya 0,5 ya dikali 25 torr ya. Kita dapatkan berarti berapa? 12 dibagi 12,5 dikali 25 ya. Akan kita dapatkan sebesar 24 torr ya. Jadi nomor 1 ya, tekanan uap larutannya sebesar 24 torr. Kemudian nomor 2, tekanan uap jenuh air. Nah, ini air ya, berarti apa? Dia P0 ya. Nah, P0-nya adalah ini. Nah, ini. Jadi kalau ada pelarut atau air itu biasanya pelarutnya ya, berarti P0. Tekanan uap jenuh air pada 100 derajat adalah 760 mm Hg ya. Jika 18 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 90 gram air, maka pada suhu tersebut tekanan larutannya adalah ya, ditanya tekanan larutan ya. Nah, tekanan larutan berarti apa? Rumusnya adalah P ya. P sama dengan XP dikali P0. Kita masukkan, jabarin dulu. XP itu sendiri berarti apa? NT ya per NT tambah NP ya dikali P0. Nah, NT sendiri itu berarti apa? N itu yang rumusnya, N itu pasti apa? Rumusnya salah satunya massa ya per mR. Nah, ini salah satu rumus dari mol ya. Oke, kita coba masukkan. Di sini berarti apa? Pelarutnya ini berarti apa? Ini harusnya NP ya. Nah, ini NP. Nah, ya NP per NT tambah NP. Kalau sini bolak-balik nggak masalah ya. Jadi kalau ini mau NP di depannya boleh ya. Kemudian NT-nya di belakang boleh. Kalau mau dibalik nggak ada masalah ya. Oke, jadi rumusnya XP kali P0 sama dengan NP per NP tambah NT kali P0. Kita masukkan ya, NP-nya siapa? Berarti pelarutnya air. Nah, di sini airnya berapa? 90 gram. Nah, airnya 90 gram. Berarti kita masukkan 90 masanya ya. Per air itu ada MR ya. MR-nya 18 ya. Dibagi 90 per 18 ya. Ditambah NT, telarutnya apa sini? Telarutnya glukosa 18 gram ya, berarti apa? Plus 18 per 180 ya dikali ya P0, P0 nya berapa? 760 ya. Nah, kemudian kita operasikan ya, 90 bagi 18 itu ketemu 5 ya, ini bagi ini 5, ini bagi ini ketemu 0,1 dikali 760 ya, atau 5 per 5,1 ya dikali 760 ya. Jadi berapa? 5 per 5,1 dikali 760 akan didapatkan ya, sebesar 745,1 ya. Satuannya apa? mmHg ya. Kita dapatkan ya untuk soal nomor 2, tekanan larutannya ya sebesar 745,1 mmHg. Nomor 3, tekanan uap jenuh air ya
pada suhu 28 derajat Celcius adalah 30 mmHg. Pada suhu yang sama, larutan glukosa 1 molar mempunyai tekanan uap sebesar ya. Oke. Di sini ada istilah 1 molar ya. Nah, 1 molar ini ya, 1 molar itu artinya mol zat terlarutnya itu 1 mol ya. Kemudian massa pelarut ya, massa pelarut itu sebesar 1000 gram. Nah, jadi massa pelarutnya sebesar 1000 gram. Itu arti dari molar ya. Kalau ininya 2 berarti NT-nya 2, massanya tetap 1000 gram. Nah, kemudian kita lihat yang ditanya siapa ya. Mempunyai tekanan uap ya, maksudnya tekanan uap larutan berarti P ya. P ya sama dengan XP dikali P0 ya. Kalau saya jabarin lagi, NP per NP tambah NT ya dikali P0 ya. Kemudian kita masukin NP-nya berapa? Mol pelarutnya berarti gram per ml ya, berarti 1000 ya. 1000 per ml-nya air 18 ya, karena di sini pakainya apa? Jenuh air, berarti pelarutnya air. Berarti apa? 1000 per 18. NP-nya juga sama, 1000 per 18 ya, ditambah NT ya, NT-nya di sini 1 ya, dikali P0-nya adalah 30 mmHg, 30. Nah, kemudian pertanyaannya, suhunya buat apa? Suhu sini artinya apa? Artinya pada suhu sekian diketahui tekanannya 30 mmHg, jadi suhunya nggak digunakan ya. Jadi ini hanya untuk mengetahui bahwa pada suhu sekian tekanannya sekian. Nah, kemudian kita operasikan 1000 bagi 18 yaitu berarti 55,5 ya, dibagi ininya 55,55 ya, tambah 1 dikali 30 ya. Akan kita dapatkan ya 55,55 per ya, ini 56 ya, 56,55 dikali 30 ya. Jadi modelnya 55,55 dibagi 56,55 ya, dikali 30 besarnya berapa? Nah, besarnya nanti 29,46, satuannya apa? mmHg. Nah, ini ya. Kemudian nomor 4 ya, glukosa MR-nya 180 sebanyak 90 gram dilarutkan dalam 100 gram air ya pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap air pada suhu tersebut adalah sekian ya, penurunan tekanan uap. Nah, ini penurunan ya. Penurunan berarti apa? Delta P. Nah, tanya penurunan tekanan uap berarti delta P ya. Delta P sama dengan XT dikali P0 ya. Kalau dijabarin berarti NT per NT tambah NP dikali P0. Nah, kemudian kita masukkan ya NT, zat terlarutnya siapa di sini ya? Glukosa ya. Nah, yang namanya N itu kan mol, itu salah satunya apa? Massa per ml. Berarti massanya berapa? 90 ya. Berarti saya masukkan 90 per ml-nya 180 dibagi 90 per 180 ditambah NP, di sini air ya. Berarti apa? 100 per ml-nya air adalah 18 ya. Dikali P0-nya berapa? 23,76. Nah, jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita operasikan ya. Ini bagi ini berapa? 0,5 ya. Ini bagi ini berapa? 0,5. 100 bagi 18 berarti berapa? 5,55 ya. Dikali ya 23,76 ya. Atau kita dapatkan ya 0,5 ya, 0,5 per ini tambah ini berarti 6,05 dikali 23,76 ya. Jadi nanti kalian menggunakan kalkulator atau ini ya, dikerjain ya. Kemudian hasilnya berapa? Kalau kita kaliin nanti hasilnya sebesar 1,96 mmHg ya. Jadi penurunan tekanan uap ya delta P ya untuk soal nomor 4 sebesar 1,96 mmHg. Nomor 5, tekanan uap air pada 30 derajat Celcius adalah
31,84 mmHg. Untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh 27,86 mmHg pada suhu 30 derajat Celcius, maka massa glikol ml sama dengan 62 yang harus dilarutkan ke dalam 630 gram air sebanyak ya. Oke, dari nomor 1 sampai nanti nomor 6 ya, termasuk non elektrolit ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu glikol, tapi kalau asam, basa, garam kalian biasanya akan tahu ya. Jadi ini termasuk non elektrolit. Di sini ditanyakan apa? Massa ya, ditanyakan massa glikol. Oke, kita pahami ya. Ini ada penolnya ya, tekanan uap air, penolnya 31,86, mempunyai tekanan uap jenuh ini sama aja P ya. Kalau bingung mana yang P0 mana yang P ya, nilai P pasti lebih kecil daripada P0 ya, itu jelas. Tapi kalau delta P biasanya lebih kecil lagi ya. Tapi kalau ini tekanan uap larutan berarti apa? P ya, ini P0, selisihnya biasanya nggak terlalu jauh ya. Oke, saya menggunakan rumus P aja ya biar lebih mudah. Nanti P sama dengan XP dikali P0 ya, sama dengan NP per NP tambah NT ya dikali P0. Kemudian saya masukkan ya, di sini P-nya berapa? 27 ya, 27,86 sama dengan NP. NP itu berarti massa mol pelarut ya, mol pelarut. Di sini airnya berapa? Kita lihat 630 ya. 630 berarti apa? 630 per ml air ya. Air itu 18 dibagi 630 per ml airnya 18 ditambah NT. Mol zat terlarutnya ya. Di sini kita cari ya. Tekanan ini ya. Oke, ditanya massa mR-nya sekian. Jadi saya misalkan massanya X per mR-nya itu 62 ya. Dikali P0. P0-nya berarti 31,84. Kemudian kita operasikan ya. Ini sama aja tetap ya. 27,86 sama dengan 630 ya. Dibagi dengan 18 ya. 630 bagi 18 ya. Itu nanti 35 ya, ini 35 ya, plus X per 62 dikali 31,84. Nah ini caranya gimana? Ini caranya kali silang satu-satu, ini kali ini kali ini ya. Berarti berapa? 27,86 ya, dikali 35 ya, ketemunya berapa? Ketemunya 279 ya, 7 ya, 2975,1 ya. Ini kali ini. Kemudian X dikali ini berarti tetap ya 27,86 ya per 62, di sininya ada X-nya. Ya. Kemudian di sini nanti apa? 35 kali 31 ya, 0,84 ya, atau akan ketemu 1114,4 ya, akan ketemu 1114,4. Nah kemudian gimana? Ini pindah ruas ke sini ya. Nah, pindah ruas ini ke sini. Berarti sama aja berapa? 27 ya, 0,86 X per 62 sama dengan 1114,4 dikurangi 975,1 ya. Jadi kita kurangkan ini dulu ya, nilainya sebesar berapa ya. Oke, ini nilainya berarti kita tulis lagi. Cukup enggak ya? Oke, cukup lah ya. Oke, di sini nanti apa? 27,86 X per 62, yang ini dikurangin ya. Dikurangin ketemu 139,3. Nah, kemudian ini mencari X-nya gimana ya? Mencari X-nya caranya kali silang ya. Berarti gimana? 27,86 X ya sama dengan 139,3 dikali 62
ya, atau nilai X ya. X itu sama aja berapa? 139,3 kali 62 per ya 27,86 ya. Kemudian kalian cari menggunakan kalkulator ya, akan didapatkan 310 gram ya. Jadi massa etilen glikol di sini ya yang dilarutkan itu sebesar 310 gram. Kemudian nomor 6 ya. Nomor 6, pada suhu 80,5 derajat Celcius tekanan uap air adalah sekian ya. Jika 20 gram senyawa X, nah kalau X kayak gini berarti nggak ada keterangan yang lain, juga non elektrolit ya, dilarutkan ke dalam 450 gram air. Tekanan uap menjadi sekian ya. Berapakah massa molekul relatif senyawa X? Ditanya mR dari X-nya ya. Oke, kita tulis dulu ya. Nah, di sini ada tekanan uap air, berarti ini ada P0. Kemudian ke dalam ini ada larutan, ada P ya. Bisa karena ada P0 ada P, sebenarnya bisa menggunakan rumus delta P boleh ya. P juga boleh. Nah, saya menggunakan P aja ya. P ya sama dengan XP dikali P0 ya, sama dengan NP per NP tambah NT ya dikali P0. Nah, kita masukkan P-nya berapa? Ya, P-nya di sini 17,25 sama dengan NP. NP itu berarti mol airnya, berarti 450 per air itu mR-nya 18. Ya, per 450 per 18 ya ditambah NT, berarti zat larutnya di sini masanya sebanyak 20 gram, ditanya mR-nya ya. Berarti sini 20 per X ya dikali P0-nya sebesar 17,75. Ya. Kemudian kita kali silang ya. Jadi ini kita jabarin dulu biar sederhana aja ya. Berarti gimana ini? 17 ya, 17,25 450 ya dibagi dengan 18 ya, itu 25 ya. 25 per 25 ditambah 20 per X ya dikali 17,75. Nah, kemudian kita kali silang ya. Ini kali ini, kemudian 20 per X kali ini. Ya. Oke, kemudian kita kali silang ya, di berapa? 17,25 ya dikali 25 dikali 25 akan ketemu ya 430 ya 431 ya, 25 ditambah 17,25 ya dikali 20 ya akan ketemu 345 ya 345 per X. Nah, kemudian yang ini 25 dikali 17,75 ya akan didapatkan 443,75. Nah, jadi persamaannya akan seperti ini. Kemudian gimana? Yang ini dipindahkan ke ruas ke sana ya. Berarti apa? 345 per X ya sama dengan 443,75 dikurangin 431,25. Nah, nanti seperti ini. Ya. Berarti gimana ya? 345 per X ya. Kemudian ini kurangin ini ya, akan ketemu 12,5. Berarti ya nilai X itu sama aja gimana? X itu 345 ya. Berarti X itu ini pindah ruas ya sini, ini ke bawah 345 per 12,5 ya. Jadi nanti ketemu sebesar 27,6. Ya. Jadi untuk soal nomor 6 ya didapatkan MR-nya sebesar 27,6. Sebanyak 8 gram NaOH MR40 dicampurkan dengan 100,8 gram air. MR-nya 18 pada suhu tertentu. Pada suhu tersebut air memiliki tekanan uap 24 mmHg. Besar penurunan tekanan uap larutan yang terbentuk adalah ya, di sini ditanya apa? Penurunan. Nah, berarti kita menggunakan delta P ya. Delta P sama dengan XT dikali P0 ya.
Kemudian kita cek larutannya elektrolit apa non ya. Jadi sebenarnya setiap ngerjain ya di koligatif itu kita harus ngecek larutannya elektrolit apa non. NaOH ya, dia termasuk elektrolit ya. NaOH ada berapa N-nya? N-nya ada 2 ya. 1 Na, OH itu gabungan 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian di sini tidak diketahui alfa ya, atau alfanya sama saja dengan 1. Berarti nilai N itu sama aja dengan I ya, I sama dengan N. Berarti rumusnya apa? Delta P XT kali P0 dikali I. Kemudian saya jabarkan ya, sama aja NT dikali I per NT dikali I plus NP dikali P0. Nah, ini rumusnya kayak gini. Kemudian saya masukkan delta P nya berapa yang ditanya ya. Kemudian NT terlarut berarti 8 per mr nya ya. Jadi 8 mr nya per 40 dikali I nya 2 ya, dibagi 8 per 40 dikali I nya 2 ditambah di sini airnya 100,8 ya. 100,8 per 18 mr air ya, dikali P0 nya adalah 24. Nah, kemudian ini bagi ini berapa ya? 8 dibagi 40 itu 0,2 ya, dikali 2 berarti berapa? Nah, sini aja ya, 0,2 dikali 2 per 0,2 dikali 2 ditambah 100,8 bagi ini ketemu 5,6 dikali 24 ya, atau sama aja 0,4 per 0,4 ya ditambah dengan 5,6 ya kali 24, atau 0,4 per ini dibagi tambah 6 dikali 24 ya. 24 bagi 6 itu 4, 4 dikali 0,4 ketemu 1,6 mmHg ya. Jadi didapatkan untuk soal nomor 1 ya, penurunan tekanan uapnya sebesar 1,6 mm mmHg ya. Kemudian nomor 8 ya, ini tadi nomor 7, kemudian nomor 8, pada suhu 30 derajat Celcius ke dalam 342 gram air dicampur X gram MgSO4 ya, MR-nya 120, sehingga terjadi penurunan tekanan uap larutan sebesar 1,4 mmHg. Jika tekanan uap air pada suhu 30 derajat adalah 28 mmHg, besarnya nilai X adalah, ya ditanya apa? Nilai X-nya, masanya berapa? Di sini ada kata penurunan ya, kita pakai delta P juga ya. Berarti apa? Delta P sama dengan XT dikali P0 ya. MgSO4 termasuk larutan elektrolit. I-nya berapa? 1 ditambah 1 berarti 2 ya. Jadi hasilnya N-nya 2 ya. Karena alfanya nggak ada, I sama dengan N. Berarti dikali I ya, sama dengan NT dikali I per NT dikali I tambah NP dikali P0. Nah, gini ya. Kemudian kita coba masukkan delta P nya berapa? 1,4 ya. 1,4 sama dengan NT, berarti massa per mr nya. X per 120 dikali I nya itu ada 2 ya, dibagi X per 120 kali I nya 2 ditambah airnya berapa di sini kita cari 342 ya. 342 per 18 dikali P0 nya adalah 28. Nah, kita kali dulu ya. Berarti gimana? 1,4 ya sama dengan 2x per 120 per 2x per 120 ditambah 342 bagi 18 ya. Ini berarti nanti 19 dikali 28 ya. Kemudian kita kali silang ya, ini kali ini ya. Berarti apa? 2,8x per 120 ditambah 1,4 dikali 19 ya. Itu nanti 26,6 ya, sama dengan 2x dikali 28 ya. Berarti 56 per 120. Ini ada x-nya. Selanjutnya apa? X-nya itu pindah ke ruas ke sini ya.
Jadi nanti biar mengurangkan ya. Nah, saya kasih batas. Jadi gimana ya? Sama aja 26,6 ya, sama aja ini pindah ruas 56 min X per 56X per 120 dikurangin. Nah, ini pindah ruas berarti 2,8 X per 120. Nah, ini berarti kita kurangkan dulu ya, dikurangkan dulu besarnya berapa ya. Berarti sama aja 26,6 sama dengan 56X dikurangin ini berapa? 56X ya, dikurangi 2,8 ya, ketemu 53,2X per 120. Berarti mencari X-nya gimana? Mencari X-nya kali silang ya. 26,6 kali 120 per 53,2. Nah, ini ya, gunakan kalkulator ya. Nanti akan didapatkan ya nilai X-nya sebesar 60. Oke.